Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Aku mau nanya, kan kamu punya pacar nih. Gimana percintaannya dong? Selama pacaran udah berapa lama kira-kira? Kalau cewek ngedeketin cowok duluan tuh susah. Gimana? Ya kan? Susahnya gimana nih? Susahnya tuh gini, kan ada yang kayak Untuk beberapa lelaki dijutekin tuh justru jatuhnya jadi lebih penasaran. Iya, gitu. Jadi toksik tuh banyak ada orang yang bilang toksik itu kalau hubungannya banyak dikekang itu toksik. Iya. Ada yang hubungannya emang suka main fisik. Lebih ke arah diselingkuhin sih. Karena enggak kata mama aku juga sih. Aku kan tadi aku bahasa parah sih emang. Bisa gitu. halo sobat Metronom Radio. Media terintegrasi. Kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum nih teman-teman. Apa kabar kalian sobat Metronom? Semoga kalian sehat selalu ya. Selama 1 jam ke depan, aku bareng teman-teman bakal nemenin kalian dalam program Terusin. Terus itu apa sih kak? Jadi terusin tuh ya. Coba dong jelasin. Terusin. Boleh? Jadi balik lagi ke saya ya. Terusin itu teras rumah siniar. Pasti kalian belum tahu kan siniar itu apa sih kak? Jadi siniar itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia podcast. Nah. Itu teman-teman. Lumayan tuh knowledge. Betul, harus banyak-banyak baca biar tahu nih apa sih bahasa Indonesianya podcast. Oke. Nah sebelumnya kenalin dulu, aku Cantika. Aku Abel. Aku Fajar, tapi biasa disebut Panjul. Kok bisa disebut Panju? Kalau Fajar itu sisi baik ya. Oh, sisi baik. Berarti Panju itu sisi gelapnya? Sisi gelap. Sisi lebih ke arah menuju ke arah nakal gitu. Sisi gelap Panjul. Jadi Panju nakal guys. Baik. Nah kita tuh bakal ngebahas apa sih? Sebelumnya tanya kabar dulu dong. Kabarnya gimana kak? Ini nih lama gak ketemu jadi nggak nanya Iya, kabar aku emang. udah lama gak ketemu. Parah sih. Gimana, Terakhir Kak? kita ketemu kapan sih? Udah lama ya kayaknya kita kayak udah Sekitar 1 tahun yang lalu nggak sih? 1 tahun yang lalu ya. Udah setengah tahun sih. Sama dia emang lama susah ketemu dia mah Iya. orangnya. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Mama? Sehat. Apa? Sehat. Kalau Nani udah gak ada kebetulan. Agak gelap Aduh ya. agak gimana gitu ya kak. Kamu gimana? Kamu kan sebenarnya nih. Itu Kamu sebenarnya gimana? sehat. Cuman ada penyakit yang agak berat dikit. Apa tuh kak? Radang selaput dompet. Aduh. Lebih ke arah miskin sih. Kanker dompet ya. Iya, karena kan emang kemarin habis Covid gitu kan. Iya. Susah nyari uang gitu. Oke. Sempet pinjol cuman Oh sempet ngerasain pinjol tuh sempet. sempet pakai KTP teman. KTP dia. Masa kalau bunyi terus gitu ya. Ya pulang ke Biasa rumah lah. kok ada yang ngetok pintu gitu. Emang itu cara aku biar kita bisa ketemu lagi gitu. Oh gitu. Tahu Tapi nih sekarang. lebih sedih nggak punya uang atau nggak punya pacar sih kak? Sebenarnya gimana ya? Kalau pacar tuh kebutuhan wajib ya sebenarnya. Oh iya. Kayak Wajiban mana kalau punya uang? aduh, agak menjebak tuh pertanyaan ya. Jadi sebenarnya pacar tuh kan support system ya buat Iya. kita gitu kan. Cuman kalau nggak ada uang juga ada pacar bingung. Kita main juga bensin nggak ada pertama. Karena main harus pakai uang ya. Oh ya jelas dong gitu. Mau dibayarin kan takutnya ntar di spill di Twitter. Enggak, sekarang udah zaman TikTok. Oh iya, Oh, di TikTok. speak up kan. Speak up. Itu yang saya takutin, makanya bukan gak mau pacaran sebenarnya sekarang tuh. Lebih ke apa ya? Pengen ngebahagiain diri sendiri aja lah. Dengan cara dari uang yang banyak. Oke. Kalau Kamu gimana? kamu gimana? Oh, udah lama nih gak ketemu. Oh ya, Lebih stop. mentingin uang sih, karena kalau kita udah punya uang pasti cewek-cewek itu pasti deket sih, gampang. Berarti pacar ada? Ada Berapa? satu. Satu Oh. aja. Oh iya. Satu aja. Satu aja udah cukup, gak bisa habis. Aduh. Aduh. Agak familiar dengan kata-kata itu. Cukup. Satu aja. Tapi cabang banyak. Insya Allah enggak. Oh. Cuman ya yang ngantri banyak. Jadi lebih penting uang atau pacar nih kak sebenarnya? Uang sih. Uang sih nomor satu ya. Jadi kalau pacarnya nonton gimana kak? pentingin uang dulu sih. Kalau pacar sih Keren. dulu aja. Cek Kalau dulu bisa- HP takutnya marah loh. Mana di silent. Yang BTW. penting kita punya uang aja. Iya.
ini kita ditanya mulu, dia Ya, sendiri gimana nih? Jadi aku ngerasa nggak diperhatiin tau. Gimana perkembangan dalam sisi Sebenarnya- percintaan tuh gimana sih? Sebenarnya gimana ya? Karena bener sih uang juga perlu ya. Oh Pak. jadi penting Apalagi banget. cewek itu kebutuhannya banyak. Nah ini nih, banget. ini nih yang buat saya lebih mikir lagi gitu mau nyari Skincare. pacar. Iya betul. Banyak banget. Betul. Kayak baju aja FOMO gitu rasanya pengen beli terus. Kayak Itu nggak lah. punya baju gitu rasanya. Kita baju ini aja juga bisa gitu kan? Iya, kalau cowok Cewek tuh ya. kayak ribet lah. Ya, jadi itu alasan juga. Salah satu alasan juga. Enggak sih? Bisa jadi. Oh bisa jadi, dia bisa jadi. Jujur loh dia. Aku nggak jujur sih. Lebih karena memendam. Gimana? Punya pacar nggak? Ya saya nggak punya pacar nih, tapi saya juga lebih mementingkan uang sih sekarang karena kebutuhan saya jujur masih banyak ya untuk diri sendiri, apalagi Tapi untuk keluarga. yang ngedeketin ada? Ada, cuma ya gitu lah. Sesuatu jual mahal nih kayak gini nih. Bukan tipenya, bukan tipe. Iya bener kan harus pilih-pilih jadi orang. Ya tapi kan juga. kadang cewek tuh kalau misalkan sebenarnya ada yang ngedeketin gitu, cuman kadang-kadang mereka ngomong ke orang lain, aduh aku tuh pengen punya pacar, nggak ada yang ngedeketin. Padahal sebenarnya ada yang ngedeketin, cuman pasti faktor pertama tuh kurang good looking. Nah itu tuh yang aku aneh tuh sebenarnya. Tapi emang ya kalau misalkan komunikasi baik tapi Apa? soal fisik menurut aku kurang itu gimana aja. Kalau komunikasi seru banget. Karena sebenarnya kan kalau ganteng tuh kayak subjektif Relatif lah lah. sih, ya subjektif juga kan. Kayak bisa misalkan menurut dia aku ganteng, tapi menurut cewek lain belum tentu aku ganteng gitu kan. Emang kamu ganteng? Enggak. Kata mama aku mah ganteng. Kata mama aku juga sih. Aku kan tadi aku bahasa parah sih emang. Bisa gitu. Aduh, gini ya agak canggung gitu dalam ketemu tuh. Iya. Iya bener. Kayak apa ya? Padahal kita Iya, deket gitu. banget kan. Lu deket banget tidur Sampai bareng. tidur bareng juga kan. Kita berdua ya, bukan sama Iya, dia ya. Enggak. tidur bareng satu rumah, cuman dia beda kamar. Iya. Kita satu kamar. Agak takut ya. Tapi kak, aku mau nanya ya, aku mau nanya kan kamu punya pacar nih. Gimana percintaannya dong? Selama pacaran udah berapa lama kira-kira? Hampir 2 tahun kurang sih. Oh, keren itu sih. udah lama banget sih. Oh berarti lama ketemu kita tuh dia menjalin hubungan yang baik Iya, mungkin. Iya. Dari COVID ya berarti zaman COVID 2020. Enggak 2021 dekat. Oh hampir 2 tahun tuh berarti lagi jalan kedua Iya. tahunnya ya. Sekarang 1 tahun berapa bulan gitu ya. Nah gimana tuh selama 2 tahun itu? Sensasi berpacaran Iya. selama itu tuh gimana sih? Gimana untuk kita yang jomblo-jomblo ini tipsnya Iya, dong kak? Asik-asik aja. Asiknya tuh gimana? Lu punya support system. Lu Oke, punya, memang itu penting sih support system. punya apa ya? Punya kebahagiaan lah gitu. HP nggak sepi ya? Iya, HP nggak sepi. Oke. Terus, kalau kita main kan ada teman gitu. Misalnya kita teman mau ngajak main teman, tapi temannya ada acara. Oh iya Sama-sama sih. kita. Kita lebih bisa quality time. Lebih seru sih. Tapi kalau kan jalan hampir 2 tahun nih. Iya. 1 tahun berapa bulan lah. Biasanya kan kalau orang pacaran tuh mengalami fase bosen kan. Iya. Nah, kamu sendiri Pernah. ngalamin fase bosen itu nggak? Kalau Pernah. misalkan ngalamin, gimana secara apa ya ngatasin si bosen itu gitu? Tapi pasti pernah kan tapi? Pernah bosen lah gitu pokoknya. Lebih bosen ke ceweknya? Bosen ke hubungannya gitu. Oh, Jadi, ke sikonnya. siklus pacarannya tuh gitu-gitu aja Oke. gitu. Dan bosen gitu kan akhirnya. Ya daripada satu sayang mungkin ya. Ya. Ya udah kita mencari kesibukan aja gitu. Cari Beri kesibukan. istilah break itu atau gimana? Enggak. Enggak. Pacaran tetap jalan, tapi ya saya ini nyari kesibukan aja. Oh, Kayak main motor, main apa, Main cewek? main bola. Kirain main Karena cewek buat kan. kita yang jomblo ini pasti mikirnya gimana sih cara ngatasin bosannya, Iya, bener soalnya kan? emang aku terakhir berhubungan juga. Berhubungan apa tuh? Memang salah ngomong ya, agak ambigu memang. Harus yang jelas Maksudnya kan. memiliki hubungan dengan wanita gitu, dengan cewek, memang dalam pas jalan 1 tahun tuh kayak ngerasa bosen gitu loh. Sebenarnya bukan bosen ke si ceweknya, lebih Iya. ke bosen dengan siklus yang itu Iya. aja gitu loh. Ngechat nanya lagi apa, Oke. udah makan belum gitu. Itu doang sih. Dan kalau aku waktu itu nggak nemu cara gimana ngilangin rasa bosen itu. Jadi putus. Break sih. Cuman kan break tuh sebenarnya apa ya? Bohong gitu ya. Itu break kayak itu lebih ke arah loncatan untuk putus. Iya Iya. gitu loh waktu itu. kayak gitu. ya udah kan kita lagi break ya kita aku boleh dong jalan sama cowok Nah, gitu kan. itulah gitu. Dia putus.
Kalau waktu itu kan aku masih berpikir ya, oh mungkin break salah satu cara biar kita bisa nggak bosen satu sama lain gitu kan. Tapi ternyata break ini adalah awal mula dari perpecahan semuanya gitu. Betul sekali. Si cewek main sama cowok lain, tapi giliran saya main sama cewek lain, si ceweknya marah gitu kan. Oke. Jadi ya mungkin kalau aku sekarang mikirnya lebih ke kalau misalkan bosen obrolin lah gitu sama si ceweknya. Berarti gitu. break itu bohong. Bullshit sih Istilah sebenarnya. doang ya? Iya, kayak alasan biar nyari dulu calon lain gitu. Oke. Buat si cewek ya, kalau aku Iya. enggak sih. Aku mah emang orangnya setia. Kalau kamu nih gimana nih? Gimana apanya kak? Pernah ngalamin fase bosen itu enggak? Pasti pernah kan pacaran, masa Iyalah. pernah. Tapi aku tuh paling lama setahun, dan setahun tuh menurut aku itu bukan bosen sih, lebih ke apa ya, tanya sama cowok lain gitu ya. Gimana ya? Cewek tuh nggak cukup sama satu cowok. Memang emang. banyak orang yang bilang cowok tuh jahat gini. Ini salah satu contoh nyata bahwa cewek pun ada yang seperti ini. Nggak guys, bercanda. Aku tuh kesannya beraninya kayak cewek-cewek jahat gitu. Loh, kan sendirian ngomong kan gitu. Enggak, kalau lebih ke kalau bosan sih aku nggak pernah, karena biasanya cowoknya sih. Kalau aku nggak pernah bosan, aku tuh cinta mati bisa aku tuh. Berarti dia tuh Cowoknya lebih ke arah gimana gitu maksudnya? Kayak cowoknya risih ya digituin kayaknya. oh mungkin kamu lebih apa ya, bukan lebih, terlalu bucin mungkin saat itu. Iya, jadi mungkin dia ngerasa terkekang atau gimana gitu ya. Jadi dianya selingkuh sih. Jadi gue diselingkuhin nih ujung-ujungnya sebenarnya gitu. Oke. BTW nih, kan kamu jomblo, aku jomblo, dia pacaran. Iya. Nah, lalu waktu pacaran nih, PDKT-nya tuh gimana sih? betul. PDKT. Pokoknya pertama kali aku ketemu dia tuh di coffee shop. Sebenarnya dia tuh satu teman, satu tongkrongan. Oke. Mungkin bakal panjang nih ceritanya PDKT-nya. Betul. Nah, daripada kita lebih panjang lagi, Iya. takutnya ngelantur kemana-mana. Oke. Gimana kalau kita jeda dulu deh? Jeda dulu ya. Kita kan kalian pasti pengen tahu dong pembahasan soal PDKT ini gimana sih gitu kan. Nah, kita lanjut di sesi berikutnya. Nah, buat kalian yang baru ngikutin nih, pasti nggak tahu kan, apa sih kita lagi bahas topik apa? Kita lagi bahas topik tentang percintaan. Nah, terakhir tuh kita bahas PDKT ya. PDKT-nya Fajar atau kata dia disebutnya Panjul. Panjul. Nah, Gimana nih Jul? PDKT kamu sama pacar kamu yang dalam berapa lama sekarang? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tuh. PDKT-nya gimana gitu? PDKT-nya sih simpel ya, cuman ya pertamanya tuh awal ketemunya tuh di coffee shop. Di coffee shop. Sebenarnya tuh dia tuh pacarnya temen aku lagi. Wait. Pacarnya Jadi aku punya temen nih. Temen aku. Nah si temen aku tuh bawa temen. Oke. Terus dia bawa pacarnya. Oke. Nah ketemulah di coffee shop. Si pacarnya temen kamu ini pacar kamu sekarang? Yaps. Oke. Dulu belum ada rasa. Belum ada rasa. Masih biasa aja gitu. Karena kan cinta tuh muncul dari mata. Yaps. Turun Dari ke hati. Yaps. Jangan betul. aneh-aneh lah mikirnya lah. Tapi kamu expect gak sih gue bakal jadian nih sama? Gak expect sebenarnya dari awal cuma apa ya, cuma seorang temen lah gitu, cuma seorang temen, nggak berharap lebih, cuman adalah situ rasa sama, cuman seiring berjalannya waktu kesini makin sering ngopi bareng dan aku nanya gitu ke dia, masih sama yang dulu nggak? Ternyata udah enggak gitu. Terus nanya ketemunya lagi, masih sama yang dulu nggak? Udah enggak, bisa kali masuk dikit, Masuk apa tuh? masuk ke dalam dunianya. Jadi awalnya tuh temenan dulu. Satu tongkrongan, satu circle gitu. Oke. Nah, terus kamu mulai mendekati. Mulai gara-gara sering ngopi bareng, sering main bareng gitu kan sama tongkrongan. Mulai tuh minta WA kan, akhirnya nggak chatan. Gak lama sih PDKT-nya. PDKT-nya lebih di pas pacaran. Jadi PDKT tuh hampir nggak nyampe 2 minggu pokoknya.
langsung cepet jadian, banget ya iya. kehitungnya cuma 2 minggu ya. Nah sobat metronom ada yang lihat gak sih kayak pacaran cepet gini, kayak PDKT cepet gini? Pasti banyak sih. Pasti banyak ya. Karena mungkin kendala di PDKT lama tuh takut keburu bosen Yes. di fase PDKT itu. Oke. Nah, yang aku penasaran gini Jul, kan kamu bilang tadi pacar kamu yang sekarang tuh mantannya temennya temen kamu. Nah, terus ditambah lagi tadi kamu bilang pacar kamu sekarang tuh berawal dari satu circle. Nah, respon dia pertama kali pas tahu kamu ngedeketin tuh gimana sih? Kan kadang-kadang kalau dari satu circle tuh cewek suka nggak mau gitu kan, Iya. karena Gak enak gitu takut lah. hilang temen gitu. Iya. Nah, respon dia gimana sih? Soalnya aku sama si temen aku ini udah selek gitu jadi aman. Oh, oke. Oh jadi itu dulu, harus like dulu kak atau gimana? Mungkin memang itu jalannya. Oh, jalannya, udah jalannya kayak gitu. Jadi lebih ke arah mantannya dia tuh emang gak deket sama aku gitu. Oke. Tapi si temen aku ini masih ada, terus seiring berjalannya waktu selek akhirnya gitu. Oh, mungkin itu yang salah satu yang memuluskan jalannya dia mungkin. Iya. Faktor utama mungkin ya. Oh iya, karena kan mungkin gak ada keterikatan teman mungkin kan setelah selek itu tadi. Tapi aku mau nanya, itu kan kamu satu circle. Tapi kalau di luar itu, maksudnya aku nanya general gitu ya. Kemungkinan bisa nggak sih di luar circle itu kayak misalnya kita ngedeketin cutting atau adik tingkat gitu, bisa nggak sih itu secara kan kalau sebenarnya ngedeketin cewek atau cowok itu lebih mudah emang satu circle. Tapi ketika enggak satu circle itu gimana sih? Ada tips gak sih kakak? Aku dulu aja deh. Gimana ya? Sebenarnya kenapa banyak cowok yang pengen ngedeketin satu circle tuh karena lebih gampang. Pertama tuh ya, karena dalam satu circle tuh kan kita sering ketemu. Iya. Kita udah tahu dia gimana dan kita bisa nanya ke temennya lagi gitu loh. Si cewek ini tuh Gampang suka lah. cewek yang gimana lah Iya. gitu. Nah, tadi kamu nanya kalau di luar circle kan? Iya kan karena biasanya lebih susah gitu. Nah, memang kalau di luar circle tuh lebih ke apa ya? Lebih ke kitanya gimana bisa bawa si cewek ini biar interest ke kita gitu loh. Kan dari stranger gitu ya. Iya. Pasti cewek-cewek tuh banyak responnya, ada yang apa ya, ngomong responsif tapi gas responsif kan. Maksudnya tuh kayak responnya baik gitu. Ada yang jutek banget, bener kan? Kalau jutek banget tuh Ada yang biasanya jual mahal gitu. nah biasanya kalau untuk beberapa lelaki dijutekin tuh justru jatuhnya jadi lebih penasaran. Oke. Ini si cewek jutek banget nih gitu. Tapi ada yang jual mahal nih cewek gitu. Nah, ya mungkin untuk beberapa lelaki, untuk beberapa cowok, cewek yang jual mahal tuh udah apa sih disebut sekarang tuh red flag apa? Iya, Bendera merah. Red flag. Nah, udah mundur duluan gitu. Tapi untuk beberapa cowok juga justru itu tuh jadi makin semangat buat ngedeketin gitu. Kayak ini orang tuh yakin si cewek ini tuh bisa dibikin lulus sama orang gitu loh. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu berarti balik lagi ke si cowoknya. Bisa bangun topik di chat. Terus kalau kan kadang kalau dari stranger tuh ketemu langsung tuh agak canggung kayak misalnya panggil ya. Terus tahu diem aja main HP gitu. Kan kadang gitu. Tapi kan banyak juga cowok yang bisa langsung asik gitu. Nah, biasanya kalau cowok yang bisa langsung asik itu justru lebih gampang dapat cewek stranger. Ada poin plus lah. Nah, itu poin plus buat si ceweknya. Oke. Tapi bukan dalam konteks so asik ya, so asik yang dalam konteks yang bikin cewek ilfeel gitu. Ini mah lebih ke bisa bikin si cewek, oh ini satu frekuensi sama aku gitu. Lebih karena bisa ngomong kan. Iya gitu. Karena terkadang cowok juga kalau mendekati cewek itu berusaha untuk satu frekuensi sama si cewek ini gitu loh. Jadi bisa asal berusaha gitu ya. Nah, itulah intinya. Usaha tuh menentukan hasil kedepannya gitu. Walaupun kadang udah usaha keras tentunya nggak dapet sih. Nggak dapet. Ya itu kan susah ya. Iya susah juga kan. Terus menurut aku tuh kalau cewek ngedeketin cowok duluan tuh susah. Gimana? Nah, ya kan, susahnya gimana nih? Apa tuh? Susahnya tuh gini kan ada yang kayak gak minat nih, nggak interest gitu ya. Udah mau Si ngechat cowoknya. cewek. Oh, si ceweknya. Pilih. Oke. Enggak bukan, maksudnya kan ceweknya nih nggak deketin cowok. Ya. Nah malah cowoknya yang duluan menolak gitu, padahal kan berusaha kan tadi Ya. gitu. Tapi kok kayak berusaha kita ngechat tiap hari segala macem tuh dia nggak interest tuh gimana? Kalau lebih susah sih biasanya kalau cewek nggak deketin cowok tuh. Tapi udah nggak aneh kan? Tapi kalau cewek Nggak deketin cowok untuk sekarang ini udah nggak aneh sih Udah menurut nggak aku aneh. ya, menurut pribadi, karena apa ya, kadang-kadang tuh cewek ngekerasin si cowok, cuman si cowoknya kurang peka gitu. Akhirnya si cewek memutuskan tuh sikat dulu aja lah gitu. Iya betul.
Nah kalau menurut Panji gimana? Bukan kurang peka sih, lebih ke arah si cowoknya lebih nganggap dia cuma seorang teman. Oke. Tapi kan pasti Bisa, kalau bisa. cowok dideketin cewek tahu dong. Nih nggak deketin nih dia gitu kan. Pasti tahu lah. Cewek juga gitu gak sih? Iya. Tahu, pasti tahu si cowoknya, cuman kan si cowoknya pasti mikir gitu kan. Oh ini Oke. dia teman aku gitu. Iya. Nggak Oh itu kan ada perasaan lebih gitu. dalam konteks teman. Ini tadi mungkin dia nanya dalam konteks yang di luar circle gitu. Iya, misalnya Bisa kayak kakating gitu. Kadang kan memang kalau stranger tuh, kalau menurut pengalaman orang pribadi, ngedengar teman-teman orang cerita tuh, memang kalau cewek yang ngedeketin cowok stranger kayak lebih susah aja. Karena apa ya? Yang orang lihat tuh cewek tuh kalau ngedeketin cowok kadang apa ya? Apa? Over gitu loh. Menurut yang orang lihat ya. Iya. Kadang kayak si cowok lagi di sini gitu. Si ceweknya nyamperin, dan kadang yang bikin cowok ilfil duluan tuh karena si ceweknya terlalu bro-broan. Terlalu Iya nggak? terbuka ya. Selain terlalu terbuka juga Jadi nggak terlalu penasaran. ngasih gitu. Jadi nggak penasaran lagi gitu. Ya sama kayak si cowoknya kayak mikir, duh nih si cewek terlalu banyak ngasih gitu. Jadinya hutang ke depannya gitu loh. Oke. Harus kan yang namanya cewek ngasih tuh berharap feedback dong. Gak mungkin cuma ngasih gitu, kecuali si skakol. Si skakol kan kaya banget dong. Dia bagi nasi goreng juga berapa ratus juta, Bro. Iya. Nah, kalau kira-kira sobat metronom nih ada nggak nih cewek-cewek yang berusaha buat ngedeketin cowok cuman gagal Pasti gitu? ada, pasti relate kan sama Pasti aku lah. nih sobat metronom. Pasti relate. Pasti pernah merasakan kok. Mungkin gitu. Nah, itu susah ya. Menurut aku susah sih, kalau struggle banget. menurut aku ya kekurangannya di situ karena terkadang bedanya cewek ngedeketin cowok sama cowok ngedeketin cewek tuh kalau cowok lebih banyak di aksinya. Maksudnya aksi tuh kayak ngajak ceweknya pergi, Oke. ngajak ceweknya main kemana gitu. Kalau cewek kan lebih ke yang aku tahu ini mah ya, kayak misalkan cowoknya lagi main futsal, nah sama si cewek dikirimin GoFood, lebih berupa barang gitu ngasihnya. Nah Dan itu tuh nggak bikin cowok lulu. untuk beberapa cowok mungkin lulu, tapi untuk beberapa cowok malah mikirnya jadi oh si cewek ini gampang ngasih nih gitu. Oke. Jatuhnya jadi dimanfaatin, bener gak? Banyak kan kasus kayak gitu. Banyak cowok yang nggak tahu diri gitu kan. Iya, kayak oh si cewek ini gampang ngasih, mintain terus aja gitu. Kalian Jatuhnya gitu ya? malah dimanfaatin. Oh enggak. Kalau aku justru lebih ke arah yang kalau terlalu banyak dikasih, akunya jadi kayak Kayak bingung. udah gitu. dong gitu, udah dong. Tapi kalau kita ngomong kan jatuhnya jadi bikin sakit hati si cewek dong. Jadi intinya nggak ada tipsnya nih. Tipsnya ya kalau dari aku lebih ke sewajarnya aja gitu. Seianya mau ngasih ya jangan sesering itu. Kalau dari Panjang gimana? Tipsnya lebih ke arah apa ya? Perjuangin aja dulu lah gitu. Tapi jangan berlebihan juga gitu. Ya karena perjuangan yang Tapi kan berlebihan kalau tuh udah akan lama berbahaya. juga Nanti capek. juga luluh kok, Oke, percaya. percaya nggak sobat metronom? Nah, soal Mungkin itu sih ya dari PDKT. Kalau pacaran gimana? Pengalaman kamu pribadi? Kamu nggak mungkin dong punya mantan cuma satu, mustahil banget sih. iya, betul banget. Masa dari aku terus. Kamu gimana? Gimana apanya kak? Sejauh ini deh dari apa ya? Kalau dari SD kayaknya nggak waktu itu SD pacaran nggak sih? SD masih cinta monyet Cinta nih. monyet lah, bukan cinta-cinta yang SMP beneran. mungkin lagi beger-begernya tuh. Bisa jadi. Iya. SMP Mungkin kan lagi masa transisi dari ini anak ke kecil remaja. masuk ke masa ABG remaja. ABG itu ABG nih. Mulai ngerti, oh ini cowok cantik, oh ini kok cowok Cowok cantik. cantik. Aduh, Aduh. Maaf. Ragil nih. Ragil agak udahlah jangan Udah, skip. takut Atau takutnya kamu ntar sebenarnya masuk ke Wah, cewek? parah Ini sih. aku, Ini pelangi. masih normal tuh Len 100%. Oke, baik. Kalau dari aku pribadi ya pacaran, aku pertama kali pacaran tuh kalau SD nggak dihitung nih, SMP kelas 2. Wah itu kalau diceritain lucu banget sih. Kenapa tuh? ceritanya. Kenapa cerita dong cerita? Karena kayak apa ya? Nah ini tuh kasusnya sebenarnya cewek duluan yang ngedeketin aku gitu. Jadi si ceweknya duluan yang ngedeketin aku gimana ya, ganteng kan gitu. Ganteng kata mamanya. Pedean. Ya jadi si ceweknya tuh kayak udah suka duluan sama aku gitu, dan aku dikasih tahu teman-teman kayak ini si cewek tuh sebenarnya mau sama kamu gitu. Jadi baper ya Nah. kayak gitu ya? Enggak baper sih ya, justrunya aku lebih ke kasihan gitu. Jahat sih sebenarnya ya. Jahat. Orang jahat. Cuman
Ya akhirnya aku memutuskan untuk jadiannya tuh ngechat di BBM waktu masih zaman BBM. SMP tuh zaman BBM baru masuk ke Android. Ya. Belum ke line WhatsApp itu. Oh belum ada, cuman mungkin kita belum masuk ke ranah itu karena kan masih sering BBM itu loh. Pasti penasaran deh kalian ya. Penasaran apa? Iya penasaran tuh kelanjutannya gimana sih? Lanjutin dong kak. Tapi daripada kita ngomongnya panjang lebar, karena aku yakin ceritaku bakal panjang banget. Oke, panjang, oh ya, baik. Lebih enak kalau kita sambungin dulu ke lagu. Lagu soal apa sih? Pasti percintaan. Pasti percintaan ya. gak Pasti sih? percintaan dong. Ya. Nah. Sobat Metronom penasaran kan? Untuk itu kita terusin dulu ke lagu yang selanjutnya. Terusin ke lagu. Nah, gimana nih Sobat Metronom? Lagunya relate gak sih sama percintaan kalian? Pasti sih kalau kata aku. Relate banget Pasti ya, banget pasti sih. relate. Nah, lanjutin dong yang tadi Kak. Penasaran Kak? penasaran. Sobat Metronom penasaran juga Penasaran gak nggak? sih? Pasti Dong, penasaran. Kak, aku kan? nggak mau cerita. Iya, pasti Cerita penasaran. dong, Cerita spill dong, Kak. Kakak. Spill dong Kak. Bikin thread dulu ah. Ah. Beda dong. Jadi itu sebenarnya tadi yang Soal BBM, kasihan ya. BBM yang kasihan yang BBM itu ya. soalnya. Ya, aku teh jadinya aku chat lah karena emang setelah aku tahu dia suka ke aku teh aku minta pin BBM-nya ke temennya dia gitu. Aku mulai coba chat. Dan emang ketahuan di chatnya pun emang benar-benar nunjukin gitu. Kalau misalkan emang dia ada perasaan lebih ke aku gitu. Oke. Oh nggak tahu mungkin so tahu ya anak SMP gitu. Akhirnya ada satu hari kayak aku mikir kalau misalkan ini terus diajak chat doang biasa kan takutnya dia makin baper dong. Padahal akunya nggak ada perasaan gitu. Akhirnya aku mutusin buat ya udahlah tembak aja gitu. Tembak di chat. Gimana tuh Tembak tembak di chat. gitu? Aduh. Tembak di chat gimana sih? Lupa Spill gak sih? sih, lupa sih detailnya gimana, cuman intinya kayak ya biasalah, malu ngomongin juga. Ya kayak kamu nggak jadi pacar aku gitulah intinya mah. Pakai Jawab, love ya? enggak. Aku anaknya bukan yang main emot-emot itu. Dia bilang iya gitu dan kenapa aku bilang lucu? Karena setelah aku chat yang jadian itu, aku setelah itu chatnya jarang banget gitu, kayak seminggu cuma 2 kali, pas 3 udah kali. jadian, Terus itu makin jarang. Itu toxic. Dan namanya. itu apa ya? Aku ketemu pun kayak lebih milih sembunyi gitu kayak apa ya? Kan pas pacaran tuh aku bilangnya backstreet. Itu masih zaman backstreet tuh. Kalau sekarang kan beat street motor. Motor dong, beda dong. Ya waktu itu masih kayak zaman backstreet gitu. Jadi teman-teman yang tahu aku pacaran tuh cuman teman-teman Berapa? dekat banget gitu. Jadi makin kesini makin kesana. Iya gitu. Chatnya jarang. Chatnya jarang banget. Karena kayak waktu aku SMP pun sama mama papa tuh Mama papa tuh. di jatah gitu main HP tuh. Karena memang pengennya anaknya ambis gitu. Jam 9 diambil gitu HP-nya ya. Enggak jam 9 jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 kayak jam 10 HP-nya taruh kamar. Nah, itu Itu mungkin SMP ini SMP. SMP tapi cuma sampai kelas 2. Tapi Kelas 2 SMP. berarti itu hubungannya toxic dong. Karena masa makin lama makin menjauh gitu Ya, sih mungkin kan? dia sekarang Sebenarnya bukan ceweknya nggak sih? Lebih ke arah dianya nggak? ya gimana tuh dah. Nah, ya, Udah gimana? ngebaperin ditembak terus Udah aja. Ya mungkin waktu itu salah gitu kan. Iya. Akhirnya ya di sekolah pun sering ketemu gitu karena kelas dia nggak beda jauh sama aku. Kayak aku tuh kelas 73, dianya kelas 7 berapa ya? 75 atau 76 aku lupa. 75 lah pasti nggak. KKM. Nah, akhirnya mungkin karena sering ketemu gitu. Teman-teman dekat aku teh malah kayak itu situ. Kayak gitu. Jadi Itu kan makin backstreet lama gitu tuh, ya. iya. Dan akunya malah jadi malu digituin teh. Oke. Nah, Tapi akhirnya ngobrol nggak? Pernah ngobrol gitu pas ketemu. kehitung jari lah. Jadi total aku jadian tuh kisaran 1 bulan atau 1 bulan kurang aku lupa gitu. Nah, ngobrol itu masih hitung jari, kayak ngobrol cuma basa-basi doang gitu. Terus udah gitu. Nah, akhirnya mungkin si cewek ini mungkin kesel ya karena kayak, ini si cowok kok, mau ngomong kasar tapi nggak boleh. Cewek ini kok gini gitu loh. Oke. Udah mungkin udah ngeluparin aku tapi kok malah jadi gini. Ya, akhirnya toxic itu toxic banget. akhirnya dia ngechat ke aku gitu kayak ya udah kita maunya gimana gitu. Kamu ngechat jarang ya dia melampiaskan semuanya lah. Oke.
akhirnya Nah ya kalau aku yang iyain aja, sorry, akhirnya iyain putus. aja. Oh putus. Dan aku kayak nggak merasa bersalah gitu. karena diterusin juga toxic. Ya gimana namanya juga anak SMP. Kalau yang pacaran gimana, ngerasain toxic juga nggak? Sebenarnya toksik tuh ini sih banyak ininya, banyak apa ya, persepsi orang-orang gitu. Tergantung orangnya juga nggak sih, Iya. gitu. Jadi toksik itu banyak ada orang yang bilang toksik itu kalau hubungannya banyak dikekang itu toksik. Iya, iya. Ada yang hubungannya emang suka main fisik, suka main apa, Iya. emang itu toksik gitu kan. Iya. Tergantung dari orangnya juga. Nah gitu. kalau aku nanya, iya kamu sendiri ngalamin gimana? hubungan yang menurut kamu toksik gitu? Ini toxic nih gitu. Nah kamu toxic nih atau gimana? Pernah sih. Dikekang pasti pernah sih. Pernah, cuman ya dalam artian kekang doang gitu toksiknya. Jadi kayak main sama teman cowok pun yang emang dulunya sebarudak nggak boleh gitu. Nah, itu sih yang nggak enaknya gitu. Udah sih itu doang sih, nggak pernah sih mau sampai main fisik maupun dari akunya maupun dari ceweknya nggak pernah. Oke. Aku baik-baik cowoknya. Nah, aku punya pertanyaan untuk pihak wanita gini. Oke, apa gimana? Kan kita anggap toksik yang ngekang tadi lah ya, yang overprotective lah mungkin bisa dibilangnya. Nah, kenapa cewek itu bisa muncul sifat itu gitu loh? Overprotective atau mungkin karena krisis kepercayaan, trust issue, Iya. atau memang kebiasaannya seperti itu setiap pacaran gitu. Nah kalau dari point of view aku biasanya kalau yang ngekang banget itu karena udah diselingkuhin atau gimana gitu, jadi dia udah nggak percaya. Iya, Trust issue jadi berarti dia ya? udah nggak percaya gitu biasanya, atau bahkan diri dia insecure gitu. Insecure. Insecure di diri dia, jadi takutnya cowok aku berpaling nih gitu. Tapi kan kadang kita main sama teman-teman cowok kita gitu, teman-teman cowok yang udah deket dari sebelum kita karena sama si cewek ini. Tapi ada loh yang ini nih Gay. sama cewek, enggak apa Oh. temenan sama cewek juga gitu kan ada. Iya gitu. Ini mah aku ngebahasnya tentang yang kadang kita main sama cowok lagi juga, kadang-kadang tuh nggak dibolehin gitu, dan itu kan jadinya kita memutus tali silaturahmi antara kita dan teman kita. Malah kalau kamu nggak pulang dari tongkrongan tuh malah jadi slack gitu, maksudnya kayak Iya, malah jadi berantem gitu loh. Nah itu tanda-tanda selai gitu. Nah iya, jujur aku pribadi pernah ngerasain yang kayak gitu loh. Ya pernah. Dan kalau udah kayak gitu, terkadang cowok yang awalnya nggak overprotective malah balik jadi overprotective lagi ke si ceweknya gitu loh. Karena biasanya ini apa sih kayak takut gimana gitu, takut nakal cowoknya atau gimana, bisa gitu sih atau gimana ya. Aku sih nggak pernah ngerasain gitu karena aku nggak pernah gitu sih. Berarti intinya lebih ke kejujuran ya, kayak keterbukaan ke pasangan kan. Ya sama rasa percaya juga sih. Iya. Nah soal rasa percaya itu, kalau ghosting menurut kalian gimana? Kan ghosting juga kayak kalau kita nge-ghosting, misalkan aku di ghosting nih, kan jadi ngerasa insecure. Nah balik lagi ke insecure itu gimana? Sebenarnya balik lagi sih ya ke diri masing-masing kalau ghosting tuh. Karena mungkin dia emang niatnya bukan ngedeketin di awalnya. Oke, bisa masuk Jadi akal, masuk akal. niatnya tuh emang cuma sebatas temen, sebatas jadi sahabat gitu kan. Cuma si cewek ini emang berlebihan gitu. Nah, saya punya bantahan tuh tentang itu. Tapi menurut aku kan, masa kalau itu tuh udah gak deketin lah menurut aku, makanya dia chat atau segala macam Tapi bukan gitu loh. si cowok tuh punya kepribadian apa sih? Jadi si cowok ini tuh emang misalnya ke si ceweknya gitu ya, suka ngajak makan gitu kan, suka ngajak main ataupun suka apalah hal-hal sepele gitu ya yang disukai oleh cewek, yang dilakukan oleh cowok itu. Jadi si cewek itu tuh baper. Cuman si cowok ini tuh udah kebiasaan yang ngelakuin hal ini ke semua cewek gitu, iya. maupun ke temennya, ke kerabatnya gitu kan, ke pacarnya pun gitu. Oke. Jadi sih Berarti emang udah dari pribadinya yang jadi baik ke pribadinya. cewek gitu. Iya gitu. Jadi emang si ceweknya aja gitu berlebihan kalau menurut aku. Oke. Tapi terkadang tuh ya, kayak pernah beberapa temen cewek aku juga cerita gitu. Mungkin yang dianggap cowok tuh sebenarnya cuman chat biasa gitu. Tapi yang dianggap cewek tuh chat intensnya ini loh. Intens ya. Kayak tiap hari tetap ngechat gitu. Kayak nggak dibalas tuh di chat lagi. Iya. Nah, walaupun sebenarnya niat dari si cowoknya ini hanya ingin berteman, atau mungkin kita ambil paling buruknya adalah gabut. Peneman chat. Ya, gabut biar HP nggak kosong. Itu kita ambil terburuknya aja lah ya. Nah, kan kalau dari sisi cowok pasti dia nggak akan merasa bersalah dong, karena tujuan dari awalnya pun seperti itu. Ya. Nah, Tapi cuman kalau buat ke cewek tuh jahat banget. Iya, Ya iya. kan? Sobat metronom pasti mau sobat metronom tuh jahat banget. jahat aja sih. Kamu jahat mas. Ya gitu, tapi kamu pribadi pernah nggak ngeghosting? Karena kalau aku pribadi jujur pernah
Nah, Aku pernah ghosting, bukan karena ghosting sih. Jadi kayak yang sama tadi aku sebutin. Jadi aku niatnya cuma nemenin dia waktu dia tuh putus gitu. Oke. Jadi bukan aku pengen jadi pahlawan, bukan. Jadi pernah tuh ada satu cewek, dia tuh memang ngechat gitu. Emang dia tuh butuh curhat doang gitu. Sama aku temenin, sama aku ajak main biar lupa gitu. Ajak ngopi, ajak kesini, ajak kesana. Ceweknya baper. Ngerti. Nah terus cara nge-ghostingnya kamu bilang atau enggak? Aku mundur perlahan. Nah, ini ada perbedaan nih persepsi orang antara ghosting dan PHP. Iya, betul. Kenapa ada sebutan ghosting? Malah sama aja nggak sih? Enggak, kalau menurut aku pribadi beda. Kalau ghosting tuh lebih ke yang menghilang, puff gitu kayak ditelan bumi si cowoknya. Kalau PHP lebih ke yang kayak tadi udah baper nih si ceweknya. Nah, tiba-tiba kita ngomong, aku mau mundur ya gitu. Nah, itu kayak kita udah ngasih harapan ke si cewek, tapi si ceweknya malah ketika si cewek udah naruh harapan lebih ke kita malah mundur. Kalau menurut aku itu PHP. Tapi kalau ghosting ya udah gitu. Yang awalnya chat intens setiap hari, tiba-tiba nggak chat lagi aja udah gitu. Itu ghosting kalau menurut aku. Iya. Menurut kamu gimana? Ghosting Menurut aku dan juga PHP. sama ya. Ghosting itu tiba-tiba menghilang dan PHP itu ya Yang ada pembicaraan sebelumnya ya. kan. Tapi lebih menurut aku tuh dua-duanya tuh menurut aku jahat aja gitu. Maksudnya nggak ada cara yang bener sih sebenarnya untuk ninggalin atau nggak jadi gitu sama orang itu. Cuma ya menurut aku jahat gitu karena aku ngerasain sendiri di ghosting gitu dan ya sakit hati juga gitu kan, ngerasa insecure gitu kayak aku tuh kurangnya apa sih gitu. Ya tapi sebenarnya nggak cewek doang sih yang pernah di ghosting, cowok pun pernah di ghosting gitu. Karena aku pribadi pun pernah di ghosting sama cewek. Aku nggak pernah. Sorry gue emang gak. Agak sombong ya. Oh enggak pernah. Enggak dong. Ngerasa ganteng ya kan. Lebih ganteng aku sih. Lebih cantik aku sih. Ya kalau cantik mah dia. Gak mungkin aku cantik dong, aku cantik jadi lagi. Gimana? Kalau aku pernah di ghosting ya gitu sih sebenarnya ghosting mah gitu-gitu aja nggak sih, kayak tiba-tiba ngilang aja gitu. Dan aku kayak mempertanyakan kayak aku pribadi tuh punya salah apa gitu. Jadi apa ya, nggak ada yang benar sih sebenarnya untuk Dari ghosting dan PHP sebenarnya nggak ada yang benar dari dua itu. Sama-sama aja. Sama-sama salah gitu. Cuman bedanya kalau PHP ada pembicaraan sebelumnya. Iya. Kalau ghosting ya udah puff ditelan bumi aja. Jadi lebih baik gimana? PHP-in dong, berarti lebih baik ngomong Ya, dulu enggak. atau enggak lebih baik hilang aja langsung. Kalau dari aku lebih baik ngilang. Hilang. Karena Lebih baik lebih nggak bercanda. ada lebih Lebih nggak baik. kalau misalkan kamu udah terjebak dalam satu situasi itu gitu maksud dia tuh. Oke. Kamu lebih milih ghosting atau PHP? Ya, lebih pilih buat ngilang aja. Soalnya kalau Ya. ngomong ya pasti ceweknya pasti sakit hati. Iya. Iya. Karena jadi kalau ngilang tuh jadi kayak nggak ada beban gak sih? Iya sih. Walaupun jahat. Tapi banget. ada yang ngerasa bersalah gitu nggak? Enggak sih. Tahan. Enggak sih. Ah gimana? Apa? Kayaknya kita harus lanjut ke sesi selanjutnya biar lebih seru gak sih? Apa tuh? Katanya di sesi selanjutnya ada kayak semacam mini games gitu. Boleh. Tapi sebelum mini games kita Kita- ada lagu dulu. Lagu lagi nih, lagu yang pasti lebih seru lagi daripada lagu yang Bakalan sebelumnya. lebih relate dari tadi. Yes. Bakalan lebih sedih. Sedih. Pokoknya bakal malam kalian bakal jadi pokoknya gitulah. Jadi mellow banget pokoknya. Soal percintaan. Intinya kita terusin aja ya ke lagu yang ini. Nah, sobat metronom, sekarang kita masuk ke mini games ya. Mini game berarti game kecil. Bukan. Apa dong? Gamenya lebih ke arah. Bingung ya benerin jawabannya. Ini aku nyari presetannya nggak ada. Kalau kecil mini games, kalau gede Big games. Salah. Apa? Ini guys. Bisa. ngerti kan? Dia ngerti. Orangnya lama nih. Lama nih. Gak konek ya kak. Ya udah deh, daripada ngelantur tadi kan malah bukan big game apa? Mini game. Mending langsung aja, mungkin para sobat metronom udah nungguin gamesnya apa kira-kira Ya, gitu. oke. Kita mulai ya. Ini pilih ya. Kalian harus pilih soal. Oh berarti ini gamesnya lebih ke tanya jawab gitu? Enggak, salah satu dan nanti kalian boleh ngasih alasan. Oh pilih. Oke. Sobat metronom juga bisa ikut ya, yang lagi denger bisa ikut. Di hati aja games sih. ini, gitu ya. Pertanyaan pertama, oke. Duh, aku deg-degan. Dapat piala nggak sih? Yang dua dong kak.
Kalian berharap lebih nih. Nah, pertanyaan pertama. Apa? Selingkuh atau diselingkuhin? Ayo, jawab. Siapa dulu nih? Udah deh. Lebih ke arah diselingkuhin sih. Karena gak kasihan aja gitu kalau nyelingkuhin orang gitu. Kayak nggak kalau kita di posisinya dibalik gitu kan, kita juga nggak mau gitu. Pernah nggak tapi nyelingkuhin? Nggak. Ah, masa sih? Serius, karena kalau aku sendiri prinsipnya hal yang paling aku benci itu emang perselingkuhan. Soalnya kan cowok rata-rata ini ya, yang memulai perselingkuhan itu cowok gitu. Tahu, cuman ya Iya. kebanyakan orang ya emang begitu. Kalau aku mah nggak sih. Kok? Gimana ini kayaknya ini dia pengen banget ngomong. Selingkuh ya? Aduh. Kok aku pernah ya? Jadi milih apa nih? Milih apa? Kalau milih ya lebih milih diselingkuhin ya. Diselingkuhin. Cuman kalau dari pengalaman mungkin ya gimana namanya anak muda ya gitu. Nggak membenarkan si selingkuh ini, cuman kayak aku pernah gitu. Parah ya. Ketahuan nggak? Ketahuan. Kan yang bikin putusnya tuh ketahuan. Aduh. Jadi putus dua-duanya dong. Nyelingkuhinnya sama satu cewek lagi. 3. Oh. 3. Hello. Satu aja udah cukup. Jadi aku pacaran sama si ini, berantem aku ngedekin cewek satu lagi, jadi ngedekin cewek lagi gitu. So ganteng ya Anda? Kan emang ganteng kata mama. Kalau suka- Tapi sama cewek yang ini nggak sampai pacaran, cuma deket doang. Tapi jujur susah banget nyembunyiinnya loh. Ya 3 dong. Gimana nyembunyiin 3 satu aja udah Kayak susah nggak sih? aku tuh berusaha untuk main rapi gitu. Awal-awal mungkin main rapi gitu. Cuman ujung-ujungnya ketahuan juga gitu. Mungkin Ingat itu ya? mungkin pepatah yang Ingat. bangkai cium akan tercium baunya itu mungkin ya. Apa? Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kan aku bukan tupai. Perumpamaan kan. Enggak, tapi aku mau ngasih tahu juga. Aduh, kebiasaan Sila. Aku tuh mau ngasih tahu alasan kenapa selingkuhnya gitu. Kenapa tuh? Kayak nyambung ke obrolan yang kita di segmen pertama tadi yang tentang bosen. Oh iya. Nah, faktor utama aku tuh kayak karena bosen gitu intinya. Kenapa aku bisa memulai si selingkuh itu karena pertama bosen, kedua berantem gitu loh. Kalau aku lebih diselingkuhin aja ya, meskipun sakit hati tapi udah. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya kak. Hari aman. Lanjut ya. Langgeng tapi toksik atau nggak langgeng tapi hubungannya sehat-sehat aja? Langgeng tapi toksik atau nggak langgeng? Tapi sehat gitu, itu bahagia. Aneh nggak sih? Yang biasanya sehat tuh justru lebih langgeng kan? Kalau biasanya ya yang pacaran sehat gitu ya di zaman sekarang kebanyakan gak langgeng. Oke. Karena ini ya apa kayak bosen. Nah balik lagi tuh bosen. Sehat Itu tuh. Jadi nggak banyak. Berarti. Jadi Wah. maksudnya lebih ke nggak banyak konflik gitu kali ya Gak di banyak, hubungannya. gak banyak ribut, gak banyak Iya. berantem gitu. Oh, damai-damai aja. Ya santai ya kan, Jadi, tapi sehat gitu. Pasti bakal ngerasa bosan. Oh, berarti kalau gitu aku lebih milih ke Langgeng tapi toksik. parah nih nembaknya. Ya aku lebih milih gak langgeng tapi sehat lah. Karena kalau misalkan gak langgeng tapi sehat berarti kan secara tidak langsung kita putusnya pun baik-baik gitu. Baik-baik. Ya. Walaupun sebenarnya nggak ada putus yang baik ya. Oke. Kalau misalkan baik ya kenapa putus gitu kan? Iya sih, betul. Kalau aku sih lebih sama gitu ya. Gak langgeng tapi Sehat. sehat gitu. Karena Hubungannya ya, kalau- bukan hubungannya. bukan raga kita yang Bukan sehat. fisik gitu ya. Karena kalau langgeng tapi toksik percuma. Nanti di ujung-ujungnya kalian bakal susah gitu ya. Emang karena langgeng itu karena kalian tuh emang udah pengen putus, cuma susah gitu. Nah, iya tapi banyak case tuh yang toksik tuh memang sering langgeng ya. Iya. Tapi dia sering nge-spill nih ke temennya misalkan kayak cerita Sering pacar aku gitu. toksik banget gitu. Iya. Kayak dia tuh ngekang banget gitu. Tapi disuruh putus sama temennya. Gak mau. Gak mau. Tapi aku tuh sayang. Ya, gitu. jadi capek juga ngasih taunya gitu. Itu Karena sebutnya aku juga butol. ngerasain. Bucin tolol. Bucin tolol. Oh my Bucin God. tolol. Bucin tolol. Kayak udah terlalu bucin aja gitu. Jadi kayak dia nggak Oke. bisa ninggalin. Padahal dia tahu itu. Gimana nih? Beda lagi. Langgeng tapi toksik nih fix Beda lagi. jawabannya. Karena tadi nembak ke aku itu jawabannya. Beda lagi nih. Iya dong, langgeng tapi toksik berarti kan udah cocok gak sih? Meskipun toksik. Wah, speechless sih nggak denger jawabannya Ini gila. toksik, ini toksik Iya. gitu kan. Gak baik, hubungannya gak baik gitu. Tapi sebenarnya toksik tuh nyambung ke psikologi sebenarnya tuh. Hati-hati loh. Kenapa tuh? Serius karena biasanya kan kita ambil kayak contoh tadi toksik yang ngekang ya. Iya. Misalkan
berhasil keluar dari belenggu toksik ini nih, misalkan. Nah, antara salah satunya misalkan si cewek emang dari awal suka makan, si cowok ini biasanya ngebiarin aja gitu, intinya percaya ke si ceweknya. Nah, hubungan selanjutnya si cowok bakal jadi ngekang gitu, karena masih terbawa suasana yang toksik sebelumnya itu. Itu yang aku maksud, yang maksud ngaruh ke psikologi itu. Makanya yang sebenarnya yang toksik itu yang nggak baik, yang namanya juga toksik kan. Namanya toksik. Jadi nggak baik. Oke, baik. Toksik Malaya. Asik dong. Siap, asik dong. Lanjut. Serius lah. Lanjut nggak? Lanjut sih, ya. boleh. Pertanyaan selanjutnya, mending punya pacar cuek ke semua orang atau friendly? Gimana ya? Aku sih lebih ke arah mending cuek. Cuek ke orang tapi ke kamu enggak gitu. Ya, gitu. Karena diri aku sendiri juga cuek gitu kan. Daripada kalau yang friendly kan rada-rada gimana gitu kan. Oke. Rada-rada mau bilang cemburu tapi gengsi gitu kan. Ngerti. Mau bilang dijauhin tapi takut dia juga bilang gitu ke aku Iya, gitu iya. kan. Jadi ya udahlah jalanin gitu aja. Lebih ke arah yang Cuek mana? berarti ya? Cuek. Cuek. Kalau aku pribadi lebih ke yang friendly sih. Friendly. Oke. Kenapa? Karena aku ngerasa aku pribadinya friendly gitu ke orang-orang. Hati-hati loh. Kan ada yang tahu orangnya. Kayak gini Iya. nih. Tapi emang bener. Emang bener. Nggak, tapi Karena nggak semua orang tuh nerimanya beda-beda. iya, tapi kenapa aku lebih milih friendly? Karena kalau misalkan akunya friendly tapi aku nyuruh dianya cuek kan nggak bisa dong. Otomatis jadi nggak bisa apa ya? Lebih ke ngaca aja ke diri sendiri gitu. Oh, diri sendiri friendly ya kita nggak boleh ngekang si cewek kita biar cuek. Kecuali kalau kayak kamu tadi memang dasarnya kamu cuek, ya berarti kamu boleh atau berhak nyuruh cewek kamu pun cuek gitu. Gitu. Kalau dari aku pribadi kayak gitu. Karena aku rasa diri aku pribadi udah friendly gitu. Nggak tahu Kan ya kalau kalau kata orang. ya bener yang balik lagi ke tadi. Kalau friendly itu kan orang tuh dirinya beda-beda gitu Iya. nerimanya. Nah itu gimana? Pernah nggak ada yang baper? Apa? Ada yang baper Baper? ke kamu gitu kayak secara tidak langsung nih karena kamu friendly gitu. Sejauh ini sih enggak ya. Kan ada sahabat terasa pacar Anjir. zaman sekarang. Zaman Kalau untuk aku pribadi belum sampai ke Belum kayak nemu. gitu. Mungkin. Bangsat juga. Aku udah jawab, dia udah jawab. Apa jawaban kita beda? Nah, kamu gimana jawaban kamu sendiri? Aku cuek aja karena biar sosisnya ke aku doang. Gila, tegas sekali jawabannya ya. Cepet Kamu aja, cuek cepet. gak Aku ke orang? kalau menurut kalian sebagai teman aku gimana? Kadang cuek, kadang-kadang Haus deh. masih. Oke, pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Mending punya pacar cuek manja atau mandiri nih? Kan karena agak kalau berat sih misalkan jawabannya. manja tuh jadi ngerasa cowok-cowok biasa dibutuhin gitu kan. Seneng gak sih kan cowok dibutuhin biasanya? Seneng, cuman Kalau ada- masih dalam takaran yang wajar seneng sih. Iya. Tapi kalau terlalu apa sih bahasa ininya teh kelinci apa sih? Kelingi. Cringy nih. Hewan. lucu dong. Kelingi. Kelingi kan kalau over kan kayak nggak enak juga ke kitanya Iya. gitu. Berarti aku lebih milih apa sih itu cuek Cuek manja, manja atau atau mandiri? Cuek manja lah. Cuek manja. Karena tapi dalam tanda kutip masih dalam batas wajar Oke. manjanya. Oke. Kamu Gimana gimana? Kak Panjul gimana? Kan masih cuek manja. Karena kalau sama cewek mandiri tuh kadang agak berat ya. Bukan agak berat gitu, kayak tugas cowok tuh nggak kepake. Iya itu. Jadi ngerasa ini tuh aku tuh buat apa di sini? Iya, ya? kayak kadang ceweknya Kayak jatuh kepake. lebih dominan gitu Iya. daripada kitanya. Oh iya. Si ceweknya lebih dominan. Dan Kalau cowok cewek tuh mandiri cowok ya? tuh nggak bisa emang kalau misalkan ceweknya lebih dominan atau gimana gitu. Bukan nggak bisa sih, Bisa, tapi cuman kan karena kita udah kebiasaan. ya gitu. iya itu. Jadi susah gitu. Oh. Kayak ngerasa kok malah yang lebih dominan daripada aku gitu. Oke. Maksudnya sering cekcok ntarnya. Makanya aku lebih ke cuek manja aja. Karena kalau aku lihat sih kalian juga dominan ya. Ih, bisa dibilang begitu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Nanya ke mama aku aja deh. Iya sih. Kalau Abel ya aku lihatnya dia lebih dominan. Kalau Panjul kayaknya dia bisa mengalah gitu kalau menurut aku. Iya, sama ya. aku kan pengalaman. Udah nggak usah sombong. Dari tadi kesel juga mendengar Nah, menurut saya. aku. Kalau kamu apa? Cuek manja atau mandiri? Kan Cowok ini- jarang jarang yang manja. Manja, iya. Tapi ada juga tahu yang di Tapi luarnya maksudnya dia kalau- kayak cuek tapi pas lagi duaan sama Iya. ceweknya tuh kayak manja banget Ada, kan. iya emang ada. Tapi Antara kalau manja kalau atau- misalkan aku dari point of view cewek sih mending aku mandiri karena jadi ngerasa
nggak butuh cowok gitu. Tuh kan, itulah makanya aku nggak mau. Nggak, karena aku nggak mau ketergantungan ke cowok gitu, sayang aja ketergantungan ke cowok tuh gitu kayak pas cowoknya nanti nggak ada, gimana nggak bisa apa-apa sendiri dong. Oke. Iya. Ya saya harus bisa menerima lah. Ya gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih banyak nggak pertanyaannya? Dikit lagi. Kayak UTS ya ditanya. Jadi karena ujian nasional sih ini. Ya, nggak Emang apa-apa kamu tuh, masih Kak. ngerasain? Enggak. Oke lanjut. Lanjut Apa ya. tuh pertanyaan terakhirnya penasaran nih? Deketin duluan atau nunggu dideketin? Balik lagi nih ke pertanyaan aku pas di awal tadi. Kamu dulu deh. Duluan atau Nunggu dideketin. iya deketin duluan. Kayaknya itu pertanyaan lebih ke dia nggak sih? Iya. Kalau ke kita ya pasti kita lebih milih deketin duluan. Tapi kan ada cowok yang kayak nunggu aja nih. cowok. Lemah berarti cowoknya fix, lemah syahwat. Ya kalau aku sebenarnya deketin duluan ya, jadi kan bisa milih dulu gitu. Tuh, Cewek mah gitu cowok. itu parah sih. Banyak kan milih nggak Iya. jadi. Nah kalau kalian gimana, cepet jawab dulu dong. Aku deketin duluan. Karena sebagai cowok gitu, jadi. Ya selain sebagai cowok emang sukanya deketin duluan aja. Jadi Karena kalau ada cewek kalau dideketin duluan tuh jadi apa ya? Aku yang harus membangun interest ke dia gitu. Kalau kita yang deketin duluan kan kita yang membangun interest dia ke kita kan. Nah menurut aku lebih gampang itu daripada harus membangun ketertarikan kita ke dia gitu. pas kalau ada yang deketin Abel suka nggak berasa ya. So ganteng lebih ganteng dan Suka nggak berasa kalian Ini ya? dia belum tahu ceritanya memang gara-gara lama gak ketemu kan 3,5 tahun gak ketemu gimana caranya. Nanti kita cerita di belakang kamera. wah di sana dong. Apa aja gimana? Sama deketin duluan. Sama dong deketin duluan karena aku tuh punya rasa penasaran yang tinggi gitu kan. Sama rasa petualang ini harus dicoba nih. Apa tuh dicobanya tuh? Deketinnya. Oh, ini dia ngomongnya dari tadi ambigu terus Ya ya. ambigu tahu ke arah mana sih? Makin ke sana Iya. makin ke sini nih ya. Yang jelas aja lah ngomongnya gitu. Dicoba dulu buat ngedeketinnya. Kalau berhasil nggak berhasil itu Urusan terakhir lah. lah. Yang terakhir. Oke. Itu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Masih lanjut nih. Kira-kira sobat metronom pada mau nggak lanjut ke kayak gitu? Kayaknya nggak ada sih kayak. Enggak. Ah tapi ada aku mau masih mau lanjut. Udah nggak ada pialanya juga percuma. Ada. Nah, ada pasti ada. Ditunggu penasaran. Masih harapan palsu. Ya masih harapan, nggak apa-apa. Tungguin lanjut ya ke babak selanjutnya. Gimana sih ngomongnya? Nah, sobat metronom, kita lanjut ya ke mini games yang terakhir, yaitu setuju atau tidak setuju. Wow. Kita lanjut aja ya. Boleh. Nah, pertanyaan pertama. Setuju tidak setuju kalau ada orang lebih mentingin pacar dibanding temennya? Pacar. Lebih mentingin pacar daripada temennya. Gimana nih? Kalau mau siapa dulu nih? Kamu dulu, aku dulu. Sweet deh. Oh, sweet dulu ya pemirsa. Aku dulu berarti. Yang menang lah. Enggak yang kalah. Oh iya udah. Kalau aku nggak setuju. Kenapa tuh? Karena apa ya? Oh, berarti kamu bukan Aku tipe-tipe tuh- yang bucin gitu ya? Enggak. Aku tuh apa ya? Kan pasti selama proses dia pendekatan sama si pacarnya tuh pasti ada dong bantuan dari temennya. Iya. Mau itu besar atau kecil gitu. Tapi kenapa ketika dia udah jadi sama si pasangan ini dia malah kasarnya tuh jaga jarak sama teman-temannya ini gitu loh. Iya. Kayak kenapa gitu. Walaupun sebenarnya ada dua faktor kan kalau udah kayak gitu. Antara emang dari si cowoknya yang memilih seperti itu atau memang si ceweknya yang melarang si cowok ini balik lagi ke tongkrongan dia. Ya intinya aku nggak setuju aja gitu kan, masih bisa bagi-bagi waktu karena toh kamu sama pacar kamu tuh nggak setiap hari kecuali kalau serumah. Betul. Nah, terus kalau misalkan udah putus juga kan ujung-ujungnya Bakal balik jadi lagi ke teman. Nggak, gitu. jangan putus deh. Kalau lagi berantem lagi ada Iya. masalah pasti Betul. curhat ke teman. Iya, jadi tetap butuh ya teman. Iya, jadi jangan boleh mentingin pacar tapi jangan sampai melupakan teman gitu. Oke. Nah, gimana kalau Panjul nih? Panjul gimana? Yang pasti lebih mentingin pacaran. Setuju sih. Tuh kan. Setuju. Kenapa tuh? Karena kamu banyak seleksi soalnya Ya, sama Soalnya teman-teman. teman hidup selek, teman-teman aku udah pada ngerti gitu. Jadi aku udah punya waktu sama teman-teman aku gitu. Kapan hari waktu sama dia, kapan aku sama teman-teman. Ya aku udah bagi waktu lah pokoknya sama teman-teman. Sama aku punya pikiran kayak gini.
kalau misalnya kita lebih mentingin teman, kan kita nanti juga hidup pasti bakal berpasang-pasangan ya. Iya sih. Nanti juga kan kita hidup kayak gitu. Kalau kita hidup sama teman mah nggak mungkin kan kita pasangan sama teman. Iya ngerti, cuman kan kalau dari aku bukan maksudnya lebih mentingin ke teman gitu, tapi jangan sampai meninggalkan si teman ini gitu loh, ngerti nggak sih? Jangan sampai ada omongan dari teman ada siapa bucin terus gitu. Iya, jangan sampai putus silaturahmi sama si teman ini gitu. Kalau mentingin pacar ya memang sudah seharusnya seperti itu, karena kan toh kedepannya pun kita akan hidup berdua sama si pasangan ini kan. Betul. Tapi ya jangan sampai kehilangan teman karena pacaran doang. Karena teman-teman saya udah ngerti. Ya berarti intinya kamu nggak setuju dong kalau gitu. Karena teman kamu ngerti. Ya setuju. Dan kamu masih bisa bagi waktu. Setuju, soalnya saya punya teman-teman di belakang saya yang sudah pada mengerti. Oke deh. Tentang kondisi hubungan saya begitu. Tapi nggak jadi canggung sama teman-teman. Enggak, orang teman-teman saya kayak apa semua ya. Kayak manusia dong. Kayak pasti. manusia, cuman yang manusia ini di luar nalar aja gitu. Oke, Tak lazim, baik. tak Lazim aja. Kamu gimana? Iya, kalau aku lebih pentingin temen sih, karena emang sih kita butuh support system dari pacar juga. Ya. Tapi tetap aja gitu, nanti kalau misalkan apalagi ketergantungan gitu, nanti pas putus sama pacar temen malah nggak ada juga. Iya. Itu emang kalau misalkan in case kita sampai putus kan pasti balik lagi ke teman gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan memang lanjut ke jenjang yang lebih serius, ya itu lebih bagus kan. Iya. Tapi si teman ini tuh tetap keep in touch sama kita gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sahabat ya, sahabat sejati, kalau teman sejati lah, pasti selalu Pasti ada di mengerti. belakang kita. Iya Maupun sih. kita sejauh mana, segimana pun kita jauh sama dia, pasti dia selalu ada di belakang. Apalagi udah ngerti gitu ya temennya. Gitu. Walaupun capek sih. Capek gimana? Ya kalau misalkan kan kalau kayak gitu kan tadi kata dia si cowok yang pacaran sama si cewek ini kan pacaran terus nih. Tapi yang katanya teman sejati yang harus selalu ada di belakang tuh ya capek dong jadi dia. Iya. Kayak dia doang yang nganggap si cowok ini gitu. Iya loh. sih. Si cowok ini nggak nganggap si ini dong. Oh kayak gitu caranya. Ya anggap dong. Ya kan tadi kamu bilang apa namanya Karena ini simbiosis mutualisme. fokus sama pacarnya doang gitu loh. Enggak. Kalau case-nya seperti itu. Enggak, kan saya sudah bilang di awal, saya sudah membagi waktu dengan teman-teman saya dan pacar saya. Oke, Salam stop dulu, aja biar ya, selek. sama. Biar nggak selek tuh kak. Soalnya kamu selek terus sama teman kamu. Jadi kita lanjut aja ke Lanjut pertanyaan selanjutnya. Posesif, setuju atau tidak setuju? Posesif hal yang wajar dalam hubungan? Setuju sih. Setuju. Kenapa tuh kak? Karena mungkin ya rasa kekhawatiran, rasa khawatir seseorang bisa. Tapi mungkin posesifnya dalam batas wajar. dalam gitu batas ya. wajar masih bisa dimaklumi lah. Iya, oke. Tapi posesif tuh bukannya udah dalam konteks negatif ya? Biasanya orang nyebut posesif tuh karena ya dia dikekang aja gitu loh. Beda sih. Karena yang namanya posesif sama ngekang tuh sama gak sih gitu loh? Kalau menurut aku ya sama, posesif sama ngekang itu. Sama. Dan ngekang tuh menurut aku ya nggak baik yang namanya ngekang itu. Cuma kan posesif juga ada hal yang batas gitu kan, ada yang di batas wajar, ada yang enggak gitu kan. Oke. Oke. Setuju aja. Setuju. Kalau aku enggak sih. Enggak, dan aku juga enggak. Karena yang namanya posesif ya menurut aku ya udah konteksnya udah negatif aja. Udah terlalu berlebihan gitu. Makanya Dan- orang bisa muncul iya. kata-kata posesif. Betul. Kadang nggak nyaman juga gitu ya. Iya. Jadi nggak bebas itu buat apa pacaran tapi ngerasanya dikekang, Dikekang. gitu. Ya udah jangan pacaran aja tuh. Ya makanya dari itu saya Tapi kan jomblo kak. Bisa pacaran tanpa mengekang. Susah. Bisa. Kalau- Susah, tapi bisa gitu. Bisa mungkin kalau orang tipe yang kayak kamu juga. Iya. Tapi kalau nemunya yang posesifnya nggak bisa Karena kan lah. intinya ya kejujuran dong. Iya. Itulah. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut. Setuju atau tidak setuju split bill di first date? First date split bill. Split bill nih. Kalau dari aku sih kurang setuju ya. Harusnya? Karena biasanya first date itu yang ngajak si cowok dong. Oke. Dan basic mannernya ya yang mengajak yang mengeluarkan biaya lebih gitu. Istilah bayarin gitu ya. Istilahnya bayarin lah gitu. Walaupun tidak semua cowok melakukan hal seperti itu Iya. dan tidak semua cewek suka dilakukan seperti itu kan. Oke. Tapi ya basic mannernya menurut aku seperti itu. Karena kalau first date ya kita yang ngajak ketemuan ya setidaknya bayarin lah gitu loh. Kalau dari aku gitu. Jadi tidak setuju ya. Kurang setuju. Sama Panjul gimana nih? Sama sih nggak setuju.
Soalnya kan kita yang ngajak juga Iya, gitu kan. di Kita yang situ. ngajak ceweknya buat ketemuan di luar. Masa kita harus minta split bill gitu kan? Oke. Gak pantas aja. Nah teman aku ada tuh dulu dia first date-nya split bill. Oke. Nah, Nggak modal dong. Itu atas keinginan berdua atau berdua cuma kan aku nanya ke teman aku nih, kata dia ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi menurut aku itu masalah karena kan pasti kalau ngajak itu cowoknya yang ngajak, nggak mungkin ceweknya gitu kan. kecuali case-nya si cewek yang mendekati si cowok. Iya, gitu sih menurut aku. Berarti kamu juga kurang setuju. Iyalah, karena Kita sama ya kan dong. cowok juga harus modal gak sih Aku menurut ngomong aku. sama kamu. Duh, mau ngomong kasar nggak boleh. Lanjut ya, lanjut. Ayo. Setuju atau tidak setuju periksa HP pasangan? Aduh, ini sih. Kayak dicek semua WA, Instagram, DM semua. Kalau aku jelas tidak setuju. Oh, nggak Karena bisa. biasanya dimulai dari hal seperti itulah muncul posesif. Iya, karena misalkan padahal cuma ngomongin tugas Ya. gitu ya sama temen tuh, tapi jadinya curiga. Iya, atau karena yang gimana. namanya cewek kan sering banget tuh overthinking. Iya, betul. Dan overthinking itu sebenarnya tidak baik ya. Iya. Karena hal yang belum terjadi udah dipikirin dan akhirnya kesuges gitu kan. Nah, sobat itulah. metronom pernah gak sih overthinking? Pasti pernah ya? Kayaknya setiap manusia pernah deh overthinking. Pernah. Lebih ke kekhawatiran diri sendiri aja kan overthinking itu. Iya, at least jangan berlebihan loh overthinking. Nggak bisa, namanya overthinking pasti berlebihan. Kan over namanya. Over. Iya, tapi kan- Over tuh kalau lagi main bola. Over. Aduh, Aduh, kamu nih Abdul. gimana Panjo? Oh, aku siapa tadi pertanyaannya aku lupa. Periksa HP periksa pasangan. Periksa. Lebih ke arah. Nggak setuju juga. Karena ngindarin penyakit hati aja. Jadi kalau kamu sama pacar kamu nggak periksa HP gitu? Aku sendiri sih enggak, kalau dia sering ya. Katanya kurang setuju, harusnya Iya. kamu menolak dong. Iya dong. Ya orang nggak bisa nolak. Apalagi gak enakan. Kayak suami takut istri gitu loh. Iya ya kayaknya ya. Makanya gak enakan. Nggak enakan. Karena terkadang tuh itu tuh sebenarnya privacy nggak sih gitu loh maksudnya. Iya. Kita tuh masih dalam konteks pacaran gitu loh. Iya, belum betul. belum seharusnya semua tuh dibuka gitu loh. Apanya tuh? Privasinya dong. Iya, kecuali kalau udah nikah emang kalau udah nikah Kalau harus udah nikah terbuka memang harus semua. terbuka semua. Gitu. Semua. Boleh. Oke, berarti kita kayaknya sama semua ya. Sama ya. Nggak setuju dengan Oke, periksa. lanjut. Boleh. Setuju atau tidak setuju sering ketemu pasangan dan konteks itu tiap hari gitu? Setiap hari Iya, ketemu. setiap hari ketemu gitu. Kalau aku sih kurang ya. Tidak Kalau aku setuju. pribadi ya. Karena kalau misalkan terlalu sering banget ketemu kayak tiap hari banget ketemu, takutnya si rasa bosannya tuh jadi terlalu cepat datang. Ngerti gak sih? Iya, dan kayak ketemu lagi dia lagi. Ya, kecuali memang bekerja dalam satu ruang lingkup yang sama gitu loh. Oh, itu kan udah berarti harus profesional aja gitu. Kayak sekelas gitulah ya. Ya, mungkin bisa seperti itulah, sekelas. Kalau aku sih nggak setuju. Nggak setuju dengan frekuensi ketemu yang sangat cepat. Sangat sering. Soalnya kalau kan kita juga punya kesibukan masing-masing gitu. Kita juga harus bisa bagi waktu gitulah, mana waktu buat kita, buat siapa gitu Oke. lah. Oke. Udah sih. Berarti emang ketemu sama pasangan walaupun masih pacaran tuh jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering. Kamu apa tiap hari Sabtu aja? Tiap hari Sabtu, kalau nggak tiap hari apa ya? Kalau hari misalnya hari santai, bisa hari apapun juga bisa. Jadi nggak dipatok Nggak satu dipatok hari ya. Oh, nggak dipatok. Cuman ya. Tapi at least seminggu harus sekali ketemu gitu ya? Ya. Iya. Kalau nggak ceweknya ngambek ya. Kalau nggak betul. Oh, Begitulah kehidupan kami ya. lanjut ya. Pertanyaan terakhir, yaitu setuju atau tidak setuju kenalin pasangan ke orang tua? Ini nih agak berat nih. Setuju sih kalau aku. Kenapa tuh setuju? Karena harus kenal gitu. Karena biar orang tua tuh percaya kalau anaknya tuh nggak macam-macam di luar. Apakah betul tidak macam-macam di luar? Betul. Who dong. knows? Tapi kalau aku sih kurang setuju karena Kenapa? kalau di kasus aku biasanya yang dikenalin sama orang tua teh kadang tidak bertahan lama. Jadi cepat putus. Ya, kalau aku ya, kalau Iya. pribadi Kenapa gitu. Kamunya, Hah? kamunya itu. Kenapa aku? Kamunya, biang masalah. Terus jadi kayak ditanyain terus gitu sama orang tua teh kalau misalkan udah putus gitu, udah nggak hubungan lagi, ditanyain si ini kemana gitu. Oh, jadi males ya jawabnya? Iya, jadi malas kitanya kan. Makanya aku lebih memilih kalau memang sudah
berjalan kayak 5 bulan lebih atau udah setahun ya nggak apa-apa lah dikenalin gitu. Tapi kalau misalkan baru awal pacaran sebulan 2 bulan ngapain gitu ya. Kita belum tahu sifat real aslinya gitu kan. Biasanya sebulan 2 bulan masih pagi sayang, Masih anget-angetnya gitu, masih so sweet. Anget-anget tai ya. gitu. Udah masih ada lagi? Udah, ini pertanyaan terakhir Aduh, tadi. padahal masih mau ngejawab ya. Seru banget padahal. Seru banget ya. Seru banget Seru sih. banget Tapi sih. kayaknya sobat metronom betah banget ya dengar kita ya. Atau aku kepedean ya? Sampai ketiduran kayaknya. Oh, berarti kita Kayak pembaca dongeng aja. aduh. Nah, nggak kerasa ya, udah sejam ya kita Sejam lagi berbincang-bincang di sini, kurang lebih sejam sih. Nah, semoga sobat metronom bisa ambil hikmahnya ya dari cerita yang udah Gitu, kita nah, bagikan gitu. Ambil sisi baiknya aja. Iya, jangan sisi buruknya kayak tadi dia selingkuh. Iya. Jangan dicontoh lah. Itu malah Dan ambil baiknya ya, Ini ambil buang baiknya. buruknya. Dan semoga memang teman-teman dari sobat metronom jangan sampai mengalami hal-hal yang kita alami gitu loh, seperti ghosting, PHP dan segala macamnya itu. Betul. Quotes dulu dong. Kalau dari aku mah kumpulin aja lah uang banyak-banyak. Kalau uang udah banyak juga cewek kejar semua. kalau dari aku sih utamain fungsi bukan gengsi. Udah itu aja. Heads. Kalau dari aku, jadi cewek itu harus bervalue dan jadi diri sendiri. Anjas. Segitu aja dari aku, Cantika. Aku Abel. Aku Panju. Sampai bertemu di terusin selanjutnya. Dadah. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough.